Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from group 4 and we want to talk about nervous system. But before that, let me introduce our team first. So there is me, Delviola Maharani, and my friend Putri Novitasari Parmadi and Salavina Hafizanti. Now, the first topic is Introduction to the Nervous System. Nah, jadi sistem saraf itu merupakan pusat kendali dari suatu makhluk hidup. Sistem saraf memproses informasi dari luar dan di dalam tubuh untuk mengendalikan semua perilaku pada makhluk hidup, dari mulai makan hingga tidur. Jadi, semua perilaku yang tubuh kita lakukan itu dikendalikan oleh sistem saraf yang ada di tubuh kita. Nah, lalu yang kedua ada neuron and glial cell. Nah, jadi sistem saraf itu terdiri dari neuron dan sel glia, yang mana neuron itu merupakan sel khusus yang dapat menerima dan mengirimkan sinyal. Nah, dan sedangkan glia itu merupakan sel yang menyediakan fungsi pendukung untuk neuron. Nah, si sel glia ini dia berperan untuk memproses informasi. Nah, otak manusia itu mengandung sekitar 86 miliar neuron, dan sebagian besar neuron itu memiliki komponen seluler yang sama. Nah, akan tetapi neuron itu sangat terspesialisasi. Setiap neuron itu memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda, dan berhubungan dengan peran fungsionalnya masing-masing. Nah, berikutnya ada part of neuron. Jadi, same like the other cell, neuron itu punya badan sel yang berisi nukleus, retikulum endoplasma halus dan kasar, badan Golgi, mitokondria, dan komponen seluler lainnya. Nah, neuron ini juga have a unique structure yang memungkinkan untuk menerima dan mengirim sinyal untuk membuat komunikasi antar neuron. Dapat dilihat pada gambar, bagian-bagian neuron itu ada sel body atau soma, sel membran, terus ada dendrit, ada akson, ada oligodendrosit, ada nodus Ranvier, ada myelin sheath, dan ada sinapsis. Nah, yang pertama itu ada dendrit, yang merupakan struktur yang memanjang dari badan sel untuk menerima pesan dari neuron lain yang dilengkapi dengan sinapsis. Nah, di dendrit itu sendiri juga memiliki tonjolan kecil yang disebut duri dendritik, yang mana duri dendritik ini dapat meningkatkan luas permukaan untuk memungkinkan terjalinnya koneksi sinaptik. Nah, setelah sinyal diterima oleh dendrit, ia kemudian akan bergerak secara pasif ke badan sel. Nah, berikutnya ada badan sel yang berisi struktur yang khusus, yaitu salah satunya di ujung badan sel itu terdapat bukit akson, yang mana bukit akson ini dia mengintegrasikan sinyal dari beberapa sinapsis dan sebagai penghubung antara badan sel dan akson. Nah, lalu bagian dari neuron yang berikutnya itu ada akson yang memiliki struktur yang berbentuk seperti tabung. Akson itu sendiri berfungsi untuk menghantarkan sinyal ke ujung akson yang disebut terminal akson. Nah, terminal akson ini dia akan bersinapsis dengan neuron lain atau otot atau juga langsung ke organ target. Nah, di terminal akson ini juga terdapat bahan kimia yang dilepaskan, yaitu neurotransmitter. Nah, bahan kimia yang dilepaskan ini itu memungkinkan sinyal untuk dikomunikasikan ke sel-sel lain. Lalu beberapa akson itu juga ditutupi dengan mielin. Nah, mielin ini dia bertindak sebagai isolator untuk meminimalkan disipasi sinyal saat berjalan di bawah akson. Nah, selubung mielin itu sendiri dia sebenarnya bukan bagian dari neuron karena mielin itu diproduksi oleh sel glia. Nah, di dalam selubung mielin itu di sepanjang akson juga terdapat celah yang kita kenal dengan sebutan nodus Ranvier. Nah, lalu berikutnya ada types of neuron. Berdasarkan gambar itu ada 4, ada unipolar, ada multipolar neuron, ada bipolar, dan ada pseudonipolar neuron. Nah, neuron multipolar itu merupakan jenis neuron yang paling umum. Nah, di setiap neuron multipolar itu mengandung satu akson dan beberapa dendrit. Neuron multipolar itu dapat ditemukan di sistem saraf pusat, yaitu di bagian otak dan sumsum tulang belakang. Lalu berikutnya ada glia. Sel glia ini sangat penting karena neuron itu tidak akan berfungsi tanpa adanya sel glia. Glia berperan membantu neuron yang sedang berkembang untuk ketujuannya dan melindungi dari ion penyangga serta bahan kimia yang dapat
membahayakan neuron, juga sel glia ini dia menyediakan selubung mielin di sekitar akson seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa mielin itu bukan bagian neuron karena mielin itu diproduksi oleh sel glia. Lalu berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya. Kemudian selanjutnya itu adalah bagian bagaimana cara neuron itu berkomunikasi dengan neuron yang lainnya. Selanjutnya. Nah, untuk dari neuron sendiri ini saling berkomunikasi dengan cara kimiawi, yaitu dengan cara melepaskan neurotransmitter atau sering disebut dengan sinapsis. Jadi neurotransmitter ini itu di dalamnya itu ada impuls atau rangsangan yang akan diteruskan dari satu sel dengan sel yang lainnya. Dan dua jenis sinapsis ini dapat diidentifikasikan berdasarkan mekanisme transmisi impuls saraf, yaitu ada sinapsis kimia dan sinapsis listrik. Untuk pada bagian ujung neuron atau terminal akson, dan untuk dia itu antara neuron satu dengan neuron lain tidak saling berhubungan secara langsung. Jadi dia itu dipisahkan dengan celah atau disebut dengan sinapsis. Jadi terminal akson, sinapsis, baru dendrit. Nah, untuk dari neuron sendiri ini mentransmisikan impuls saraf melalui impuls saraf atau potensial aksi yang dihasilkan pada membran plasma akson. Untuk potensi aksi ini harus ditransmisikan melalui sinapsis ke neuron kedua untuk mengirimkan impuls saraf ke target. Namun, cara transmisi ini berbeda-beda. Selanjutnya, nah, untuk dari transmisi itu ada dua, yaitu yang sinapsis kimia dan sinapsis listrik. Untuk yang sinapsis kimia sendiri ini adalah persimpangan di mana potensi aksi ditransmisikan melalui sinyal kimia. Dan yang kedua, ketika potensi aksi mencapai terminal neuron prasinaptik atau ujung akson, tegangan dari Ca2+ ini saluran ion dalam membran prasinaptik diaktifkan untuk meningkatkan Ca2 masuk ke sel. Dan secara umum ini Ca2+ ini konsentrasi lebih tinggi di bagian luar sel saraf. Ca2+ ion memfasilitasi fusi vesikular sinaptik ke membran prasinaptik, melepaskan neurotransmitter ke celah sinaptik. Jadi fungsinya dari Ca2+ ini dia itu nanti bikin ujung akson itu membrannya akan depolarisasi yang menyebabkan neurotransmitter ini akan melepaskan dari impulsnya ke sel saraf yang lainnya. Selanjutnya. Nah, untuk dari neurotransmitter ini dia kan setelah depolarisasi dia itu akan berdifusi, dia akan keluar melalui celah sinaptik dan berikatan dengan reseptor. Jadi impulsnya itu akan diterima oleh reseptor yang ada di sel saraf yang lainnya, yaitu di dendrit yang setelahnya. Kemudian reseptor dari postsinaptik atau prasinaptik yang teraktivasi menyebabkan pembukaan atau penutupan berbagai jenis saluran ion setelah pengikatan neurotransmitter. Hal ini mengarah pada depolarisasi atau hiperpolarisasi membran postsinaptik. Dan depolarisasi ini menyebabkan potensi dari postsinaptik rangsang atau EPSP menghasilkan potensi aksi. Hiperpolarisasi membran postsinaptik menyebabkan potensi postsinaptik penghambatan atau IPSP sehingga lebih kecil kemungkinannya untuk menghasilkan potensial aksi. Selanjutnya, nah ini dari gambar-gambarnya, yaitu di ujung akson itu terlihat neurotransmitter kan berupa senyawa kimia gitu, yang di dalamnya itu ada impuls-impuls saraf yang akan diteruskan oleh sel-sel saraf yang lainnya, yang nanti akan sampai kepada otak ataupun otot ataupun organ lainnya yang akan menghasilkan dari rangsangan. Selanjutnya. Nah, untuk yang kedua itu ada sinapsis listrik atau transmisi sinaptik. Sinapsis listrik adalah persimpangan di mana potensial aksi ditransmisikan melalui aliran ion yang terjadi dari neuron prasinaptik ke neuron pasca sinaptik. Secara umum, sinapsis listrik ini menghasilkan impuls saraf pada kecepatan yang lebih tinggi daripada sinapsis kimia. Untuk dari sinapsis listrik sendiri terbentuk oleh gap junction, setelah itu sinapsis elektrik dapat mengirimkan impuls saraf di kedua arah. Dan selanjutnya itu, namun untuk dari sinapsis listrik ini tidak dapat mengubah EPSP yang tadi itu menjadi IPSP atau IPSP menjadi EPSP sehingga seperti yang dilakukan oleh sinapsis kimia. Selanjutnya. Ya, ini adalah gambar dari impuls-impuls saraf yang
dilalui melalui sinapsis listrik ke neuron sel-sel selanjutnya. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Selanjutnya, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan spinal cord dan ditutupi oleh 3 lapisan penutup pelindung yang disebut meninges. Lapisan terluarnya itu ada durameter, lapisan tengahnya arachnoid meter karena bentuknya itu kayak jaring-jaring gitu, dan lapisan paling dalam itu namanya pia meter. Nah, pia meter itu secara langsung berhubungan dan menutupi otak dan spinal cord. Kemudian ada juga ruang di antara arachnoid dan pia meter itu diisi dengan cairan cerebrospinal. Otak itu mengapung di cerebrospinal fluid yang bertindak sebagai bantalan dan peredam kejut. Selanjutnya, otak adalah bagian dari sistem saraf pusat yang terdapat di dalam rongga tengkorak. Bagian dari otak ini itu meliputi korteks cerebral, sistem limbik, ganglia basalis, talamus, hipotalamus, cerebellum, dan batang otak. Nah, yang pertama itu korteks cerebral yang merupakan bagian terluar dari otak Korteks cerebral adalah bagian terluar dari otak yang merupakan bagian tebal dari jaringan sistem saraf. Kemudian korteks cerebral itu sistem limbik dan ganglia basalis itu membentuk dua belahan otak. Corpus callosum menghubungkan kedua belahan otak. Nah, setiap belahan itu mengandung daerah yang disebut lobus yang terlibat dalam fungsi-fungsi yang berbeda. Penjelasan lobus itu ada di slide selanjutnya. Yang pertama adalah lobus frontal yang terletak di bagian depan otak di atas mata. Lobus ini itu berisi bulbus olfaktorius yang memproses bau dan mengandung korteks motorik yang penting untuk merencanakan dan mengimplementasikan gerak. Kemudian neuron di lobus frontal juga mengontrol fungsi kognitif seperti menjaga perhatian, bicara, dan pengambilan keputusan. Kemudian ada lobus parietal yang terletak di bagian atas otak. Neuron di lobus parietal terlibat untuk berbicara dan juga membaca. Dua fungsi utama lobus parietal itu untuk memproses somatosensasi alias sensasi sentuhan seperti tekanan, nyeri, panas, dingin, dan memproses proprioception, yaitu perasaan tentang bagaimana bagian-bagian tubuh berorientasi dalam sebuah ruang. Lobus parietal ini berisi peta somatosensori tubuh yang mirip dengan korteks motorik. Selanjutnya adalah lobus occipital yang terletak di bagian belakang otak, terutama terlibat dalam penglihatan, yaitu untuk melihat, mengenali, dan mengidentifikasi dunia visual. Terus ada lobus temporal terletak di dasar otak dan terutama terlibat dalam pemrosesan dan interpretasi suara. Di lobus temporal juga terdapat hipokampus yang merupakan sebuah struktur yang memproses pembentukan memori. Selanjutnya, ada yang namanya ganglia basalis yang merupakan area otak yang saling berhubungan dan memainkan peran penting dalam kontrol gerakan dan postur. Ganglia basalis ini juga mengatur gerak motivasi gitu. Terus ada lagi talamus yang bertindak sebagai pintu gerbang ke dan dari korteks. Jadi impuls sensorik dan motorik melewati talamus dari otak ke efektor di sistem saraf tepi. Talamus juga menerima umpan balik dari korteks. Mekanisme umpan baliknya itu dapat memodulasi kesadaran akan input sensorik dan motorik tergantung pada perhatian dan keadaan suatu gairah. Talamus juga membantu mengatur kesadaran, gairah, dan keadaan tidur. Kemudian di bawah talamus itu ada yang namanya hipotalamus yang mengontrol sistem endokrin dengan mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari. Fungsi lainnya juga hipotalamus sebagai termostat tubuh, yaitu memastikan suhu tubuh terjaga pada tingkat yang sesuai. Neuron di dalam hipotalamus juga mengatur ritme sirkadian. Selanjutnya adalah sistem limbik yang merupakan seperangkat struktur yang terhubung yang mengatur emosi serta perilaku yang terkait dengan rasa takut dan motivasi. Ini perannya itu juga dalam pembentukan memori dan termasuk bagian dari talamus dan hipotalamus serta hipokampus. Salah satu struktur penting dalam sistem limbik adalah struktur lobus temporal yang disebut amigdala. Jadi kedua amigdala, pokoknya ada satu di setiap sisinya, penting baik untuk sensasi rasa takut maupun untuk mengenali wajah ketakutan. Selanjutnya adalah otak kecil atau cerebellum.
yang tepatnya tuh di dasar otak, di atas batang otak. Otak kecil itu mengontrol keseimbangan dan membantu dalam mengkoordinasi gerakan dan mempelajari tugas-tugas motorik baru. Batang otak menghubungkan bagian otak lainnya dengan sumsum tulang belakang dengan spinal cord dan mengatur beberapa fungsi terpenting dan dasar dari sistem saraf termasuk pernapasan, menelan, pencernaan, tidur, berjalan, dan integrasi informasi sensorik dan motorik. Selanjutnya adalah spinal cord, yaitu yang menghubungkan ke batang otak dan memanjang ke bawah tubuh melalui tulang belakang. Jadi spinal cord adalah bandel tebal jaringan saraf yang membawa informasi tentang tubuh ke otak dan dari otak ke tubuh. Kemudian ada lagi yang namanya akson bermielin membentuk white matter, sedangkan neuron dan badan sel glia itu membentuk gray matter. Akson dan badan sel di sumsum tulang di spinal cord ini tuh menyampaikan sebagian besar informasi sensorik dari tubuh ke otak. Akson dan badan sel di spinal cord ventral terutama mengirimkan sinyal yang mengendalikan gerakan dari otak ke tubuh. Spinal cord belakang juga mengontrol refleks motorik, yaitu gerakan yang cepat dan tidak disadari. Refleksnya ini sangat cepat karena melibatkan koneksi sinaptik lokal. Selanjutnya adalah sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi itu adalah hubungan antara sistem saraf pusat dan bagian tubuh lainnya. Jadi dia tuh terbagi menjadi sistem saraf otonom dan sistem saraf sensorik somatik. Yang pertama kita bahas itu sistem saraf otonom dulu, yaitu pemberian sinyalnya ke jaringan target biasanya melibatkan dua sinapsis, yaitu neuron praganglion yang bersinapsis dengan neuron di ganglion yang selanjutnya bersinapsis pada organ target. Kemudian dua divisi sistem saraf otonom yang sering memiliki efek berlawanan itu namanya adalah sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Selanjutnya, sistem saraf simpatik ini tuh bertanggung jawab atas respons langsung yang dilakukan ketika menghadapi situasi berbahaya. Sedangkan sistem saraf parasimpatik itu mengatur ulang fungsi organ setelah sistem saraf simpatik itu diaktifkan, termasuk perlambatan denyut jantung, penurunan tekanan darah, dan stimulasi pencernaan. Selanjutnya, tadi kan sistem saraf otonom, sekarang sistem saraf sensorik somatik yang terdiri dari saraf kranial dan spinal cord serta memiliki neuron sensorik dan motorik. Neuron sensorik mengirimkan informasi sensorik dari kulit, otot rangka, dan organ sensorik ke sistem saraf pusat. Neuron motorik mengirimkan pesan tentang gerakan yang diinginkan dari sistem saraf pusat ke otak untuk membuatnya berkontraksi. Berbeda dengan sistem saraf otonom yang biasanya memiliki dua sinapsis, neuron sensorik dan motorik itu biasanya cuma punya satu sinapsis. Salah satunya ada di ujung neuron berada di organ dan yang lainnya lagi itu secara langsung berhubungan dengan neuron di sistem saraf pusat. Selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.